Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Terakhir kita di kitab Lubul Usul ini masih membahas perkataan tulis wal mu'allaqi li'illatin lafdhan lakin ma'nan. Betul ya sampai sini ya. Jadi kalau seandainya ada hadis misalnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, zamiluhum bikulumihim wa dima'ihim. Zamiluhum. Nah, Nabi mengatakan ini tentang orang-orang muslim yang terbunuh di perang Uhud. Mudah-mudahan Allah berikan kesyahidan buat mereka. Zamiluhum bikulumihim wa dima'ihim. Fa'innahum yub'atsuna. Fa'innahum yub'atsun tashkhabu dima'uhum. Atau tashkhabu daman. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi, kafanilah mereka, ini syuhada Uhud. Sebentar. Fainam yuhsyarun, ya bukan yub'atsun. Yuhsyarun wa audajuhum wa audajuhum tashkhabu dab. Kafanilah mereka, ini syuhada Uhud, dengan luka-luka mereka dan darah-darah mereka. Ini nggak usah dimandiin, nggak usah dibersihin, udah biarin aja. Kenapa begitu? Apa ilahnya kata Nabi SAW? Ini ilahnya berarti lafzan. Nabi sebutkan wal mu'allaq li'illatin. Kalimat hadis atau ayat yang hukumnya digantungkan dengan ilah. Dengan satu rasio legis, satu alasan hukum. Karena mereka nanti dibangkitkan dari kiamat dan urat-urat mereka akan mengeluarkan darah. Ini mirip dengan hadis yang tentang orang sedang ihram meninggal, juga mirip. Nah, di sini apakah berlaku umum untuk semua syuhada atau hanya syuhada Uhud? Gimana? Berlaku umum untuk semua syuhada. Zamiluhum, katanya spesifik. Bungkus mereka, kafani mereka. Bikulumi wa dima'ihim. Luka mereka dan darah mereka. Karena mereka fa'innahum, mereka lagi syuhada Uhud. Yusyaruna wa audajuhum tashkhabu daman. Dan urat mereka mengeluarkan darah. Pertanyaan, apakah berlaku hukum ini bagi syuhada, bagi orang yang meninggal di selain perang Uhud? Hanya syuhada Uhud. Ya. Secara lafal ini syuhada Uhud. Kenapa gitu? Karena tetap aja zamiluhum hum. Ya hanya terbatas pada mereka. Ada ilah tapi Ustaz. Tetap aja. Tapi lakin makna, tapi ya betul. Secara makna bisa dikiaskan nggak? Bisa nggak dikiaskan? Orang meninggal di perang lain dikiaskan ke syuhada Uhud bisa? Ya bisa. Bisa. Lakin makna. Secara lafal nggak mencakup. Tapi secara makna ya. Gitu ya. Terima kasih. Wa tarkul istifsal yunaz manzilatal umum. Pembahasan selanjutnya. Nabi ketika tidak minta rincian, tidak nanya rincian, maka difahami sebagai sebuah keumuman. Contohnya dalam kisah Islamnya Ghailan bin Salamah. Ghailan bin Salamah
radhiyallahu anhu ini seorang sahabat yang beliau masuk Islam dan dalam kondisi sudah punya istri berapa? Udah berapa istrinya Ghailan? 10. 10. Nah, itu zaman jahiliyah tuh masuk Islamnya beliau tahun 9. Nah, apa yang dilakukan Nabi SAW? Kata Nabi, amsik arba'an wa farid sa'irahunna. Amsik arba'an wa farid sa'irahunna. Tahan 4 dan ceraikan sisanya. Hadis riwayat Abu Daud. Juga sama. Yang banyak ya hadis ahkam, hadis fikih itu riwayat Abu Daud. Sampai-sampai Imam Ghazali dan Mustasawab mencontohkan buku yang dipegang oleh seorang mujtahid adalah Sunan Abi Daud. Dan juga Al-Isnawi bilang bahkan cukup Sunan Abi Daud untuk dihafalkan. Oh, mungkin belum tulis 7 ulama lain, tapi setidaknya ini bentuk penghargaan ulama-ulama terhadap Sunan Abi Daud. Tahan 4, ceraikan yang lain. Pertanyaan, Nabi nanya dulu nggak? Siapa yang duluan dinikahin, siapa yang belakangan? Nabi nanya gitu nggak? Apakah Nabi bertanya, Ghailan, ini siapa duluan dinikahin? Mana tanggal-tanggalnya kasih tahu saya. Yang diceraikan yang belakangan. Yang belakangan udah nggak sah. Yang duluan sah. Enggak. Maka difahami watar kulistif soal ini kata-kata Imam Syafi'i risalah. Nabi tidak menanyakan rincian. Lalu manzilatal umu fil maqal. Dianggap seperti Nabi SAW memberikan pernyataan yang umum. Jadi untuk siapapun yang masuk Islam sudah dalam kondisi menikah lebih dari 4 di masa pra-Islam, maka ketika masuk Islam dia punya hak untuk memilih dari 5 tadi 4 orang. Meskipun yang dia pilih justru yang belakangan dinikahin. Jelas ya? Bisa dipahami nih? Jadi dia umum. 10 istri di sini nikahi satu-satu atau sekaligus? Oh, penting nggak diketahui? Pertanyaan saya. Berdasarkan kaidah ini tarkul istifsal inazzalu manzilatal umul fil aqal. Penting diketahui nggak fakta tersebut? Penting nggak diketahui? Nggak penting kan kita udah bilang. Kalau penting Nabi tanya, lo bilang siapa dulu yang nikah ini? Gitu. Nabi nggak nanya. Maka hukumnya sama. Mau Ghailan nikahin atu-atu ataupun selisihnya sebulan atau selisihnya setahun mau barang nggak penting. Pokoknya berlaku hukum siapapun masuk Islam kondisinya istrinya lebih dari 4, maka dia wajib menceraikan sampai sisa 4. Yang diceraikan siapapun terserah. Meskipun yang diceraikan justru yang dinikahin duluan. Bisa dia mengerti? Bisa dia mengerti Ustaz Yurifa? Yang lain bisa dipahami? Jadi kita tidak berkebutuhan untuk mencari tahu istri kalian nikah atau justru zahirnya orang nikah atau orang nikah atau nggak sekaligus gitu ya. Dan kalau nikah sekaligus maka nggak jadi masalah. Ulama beda pendapat tentang hadis ini itu ketika membahas ketika Ghailan ternyata nikahnya atau nah itu ada di kalangan Hanafiyah misalnya yang bilang kalau gitu yang ditahan 4 itu adalah yang duluan dinikahin, yang 6 lagi belakangan enggak, dia terceraikan karena 4 tuh udah sah duluan. Memang dibantah dengan kaidah tadi. Tarakul istifsal nazal manzatul umum fil maqal. Nabi nggak nanya. Padahal itu pertanyaan mungkin ditanyakan Nabi. Ghailan siapa duluan kamu nikahin?
Berarti sama saja. Dalam kondisi masuk Islam, Goilan dan semua istrinya masuk Islam juga. Wassalam nama gitu ya. Berarti nggak ada yang diceraikan karena murtad atau karena nggak mau ikut Islam. Nggak ada. Semuanya muslimah. Tapi Goilan udah keburu punya 10. Sementara Islam hanya bolehkan 4. Maka dianggap dia belum dapat hukumnya. Jadilah dia apa namanya? Angkiyah kufar ini begitu. Pernikahan orang-orang muslim, orang-orang kafir begitu. Dianggap sah. Nikah dianggap sah. Dia nggak dirajam. Dirajam nggak? Yang dirajam. Dianggap sah. Tapi dianggap sah dulu sebelum Islam. Sekarang setelah Islam harus diceraikan apa namanya 6 orang, 4 lagi ditahan. 4 ini bisa juga yang belakangan padahal, ya nggak? Saya udah punya 6 istri, terus baru nikah dengan 7, 8, 9, 10. Ternyata dipertahankan malah yang terakhir 7, 8, 9, 10. Berarti nikahnya sah. Angkihatul kufar sahihah. Itu salah satu ungkapan fikih terkenal. Maksud umum di sini apa? Umum di sini berlaku yakni dalam kasus Goilan dan yang seperti Goilan. Dia bukan kekhususan Goilan. Yaitu berlaku bagi siapapun non muslim masuk Islam, dia punya istri saat itu saat masuk Islam lebih dari 4. Itu maksudnya. Bisa dimengerti? Ini siapapun masuk Islam di bawahnya dia punya istri lebih dari 4, ya, maka dia menceraikan sampai sisa tinggal 4. Yang diceraikan siapapun terserah, meskipun yang diceraikan justru malah yang duluan dinikahin. Kok gitu? Kenapa? Kenapa nggak dirinci? Sesuai dengan lafal hadis saja. Amsik arban wa fariq sair. Nah, Nabi tidak nanyakan rincian. Gitu ya. Wa nahwa ya ayuhan nabiyyu la yasmal ummah. Dan kata-kata ya ayuhan nabi. Ada ayat ya ayuhan nabiyyu idza talaq, jangan idza talaq nisa, ada itu ada tolak tumnya. Bisa difahami sebagai jamak. 5 tuh harimu aja. 5 harimu ma halallahu laki. Ya ayuhan nabiyyu inna lalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Nah, itu aja tuh ayat. Surat Al-Ahzab ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, sungguh kami halalkan buat kalian istri-istri kalian. Ya. Wa kat yaminuka, dan juga budakmu. Mimma afa Allahu alaik, dari yang kami faidkan kepada engkau. Wa bana ya'mika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Nah, poin lanjutannya, wa mur'atan mu'minatan iwahabas nafsaha in aradan nabiyyu ay yastankiha khalisatan laka min dunil mu'min. Surat 33 ayat 50. Bolehnya, walaupun di sini ada khalisatan juga sih. Bolehnya Nabi nikah tanpa mahar. Nah, berlaku nggak buat semua umat? Enggak. Karena ayatnya bunyinya ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Coba kita cari lagi ayuhan nabi yang lain. Ya ayuhan nabi. Apa? Qul li azwajika in kuntunna turidna ayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna. Nabi SAW disuruh nyuruh untuk nanya ke istri, milih mana? Milih dunia atau milih Allah dan Rasulnya? Kalau nggak dicerai. Kalau milih dunia, dicerai. Ini berlaku buat Nabi. La semua umat, tidak berlaku buat umat. Kenapa nggak berlaku buat umat panggilannya? Kan jelas di kata ayatnya yang dipanggil siapa? Siapa yang dipanggil? Nabi. Nabi aja. Dalam cakup umat. Wa anna nahwa ya ayuhan nas yashmalur rasul. Adapun
ya ayuhan nas mencakup Rasul nggak? Ayatnya ya ayuhan nas mencakup Rasul? Iya. Nah, kenapa mencakup? Karena Nabi juga apa? Manusia ya. Wah, ini taruh Nabi kul. Meskipun ada kata-kata kul. Kul ya ayuhan nas misalnya gitu. Ya ayuhan nas kul. Tetap aja. Karena Nabi sendiri manusia. Ya. Kalau ya Rasul, ya Nabi, enggak lah. Tapi kalau ya ayuhan nas, kul ya ayuhan nasu inni rasul ilaikum jami'a. Misalnya gitu. Surat Al-A'raf 158. Apa lagi? Surat Yunus ayat 104. Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'bud min dunillah. Qul ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqq. Qul ya ayuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Gitu ya. Oke. Jadi kata-kata qul ya ayuhan nas mencakup Rasul. Wa in iqtarana bi qul meskipun ada qul. Wa anau ya'umul abda. Kata-kata ya ayuhan nas mencakup budak enggak? Mencakup budak enggak? Iya mencakup. Kenapa? Karena budak juga manusia. Dalam bahasan kayak gini, panggilan-panggilan syariat, budak manusia. Ya wes mal judina faqat. Hanya mencakup orang yang ada. Ini saat ayat turun. Ya ayyuhalladzina amanu. Udah ada belum? Fajri dulu. Udah ada belum? Bang Zul udah ada belum? Bang Zul. Ustaz Abi udah ada belum? Udah ada belum? Saat turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya. Udah ada belum? Belum. Bentar. Tahun 2 Hijriah belum ada kita. Laish itu kita kena nggak ya ayyuhalladzina amanu? Kena nggak kita? Secara lafal nggak kena. Wa yashmalul mawjudin faqat. Wa yashmalul mawjudina faqat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas dan seterusnya itu hanya mencakup yang udah ada di sama ayat itu turun aja. Terus kita nggak wajib puasa dong? Gimana? Kita nggak wajib puasa berarti? Wajib, tapi wajibnya tidak dengan langsung ayat tersebut. Ya. Tapi secara kias. Ya, tidak dengan lafal, secara makna. Bisa dipahami nih. Jadi jangan beralasannya, wah itu cuma untuk orang yang zaman tertentu. Iya, secara usul fiqh begitu. Itu pun juga gak sepakat usuliyin. Usuliyin gak sepakat. Bisa dimengerti? Iya. Wa anna man tashmalun nisa. Man mencakup perempuan gak? Man. Mencakup. Makanya Nabi SAW ketika bersabda, man ini umum untuk laki dan perempuan. Dan Nabi ketika bersabda, man apa namanya? Jarro thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi. Barang siapa menyeret pakai dengan sombong lalu tidak pandang. Kata Ummu apa? Salamah, bagaimana kita perempuan wahai Nabi? Kaifa nasna'u bidhuyulina? Gimana kita berbuat dengan apa? Ujung-ujung rok kita, ujung-ujung gamis kita. Kata Nabi, apa kata Nabi? Yutahhiruha ma ba'daha. Nanti akan disucikan, dibersihkan dengan tanah setelahnya lagi. Ini kotor setelahnya. Di sini Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW tentang hadis tadi. Padahal hadisnya bunyinya apa? Manjarro saubahu uyala. Dan dalam mazhab Syafi'i apa hukumnya memanjangkan sarung atau celana bagi laki-laki? Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau disertai sombong hukumnya Haram. haram. Kalau nggak disertai hukumnya
makruh. Makruh. Kalau laki-laki, kalau bagi perempuan nggak berlaku. Justru dia diperintahkan untuk nutup Laki-laki. sampai bawah karena kakinya sendiri aurat di bawah. Gitu. Oke. Jadi man mencakup perempuan. Kenapa gitu? Karena ya secara lafal dia, secara nahu dia mencakup juga perempuan. Juga secara praktek Nabi SAW ketika bawakan hadis tadi man jarro. Ummu Salamah perempuan tapi memahami bagaimana kita. Nah, gitu ya. Maka Nabi kemudian bilang itu rumah badah. Nabi tidak bilang kamu kan perempuan, kamu nggak masuk ke mak. Nggak gitu. Nabi anggap masuk man, cuma ditaksis, dikecualikan. Wa anna jam'al mudzakkari salima la yashmaluhunna dhahira. Bagaimana dengan ayat atau hadis pakai jamak mudzakkar salim? Muslimin, mukminin, gimana? Masuk nggak perempuan di situ? Tidak. Nggak masuk. Tidak masuk. Secara zahir, tapi bisa nggak dikiaskan? Wah, gimana ntar ayat? Gimana ntar perempuan masuk dikiaskan? Mungkin. Ya, tentunya nggak selalu ya, tapi bisa, pada asalnya bisa. Karena kan pada kaidah asalnya laki dan perempuan sama dalam syariat, kecuali yang dibedakan. Selama nggak ada dalil membedakan, bisa. Tapi secara lafal, tetap aja secara lafal, kalau jam mudzakkar salim ya dia enggak. Makanya kita bisa lihat dalam ayat-ayat yang menyebutkan laki dan perempuan, secara khusus perempuan disebut, Nabi Allah Subhanahu wa taala pakai jamak mudzakkar salim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, sehingga nggak ada takror. Nggak ada takror ya. Gitu. Takrornya apa? Pengulangan nggak? Ada pengulangan kalau innal muslimina wal muslimat, muslimin udah masuk muslimat. Berarti muslimat berapa kali disebut? Nah, innal muslimina wal muslimat. Kalau muslimin sudah mencakup muslimat. Berarti muslimat berapa kali disebut? 2 kali. 2 kali dong jadinya. Di sini disebut, di sini disebut lagi. Tapi enggak. Secara lafal muslimin hanya mencakup laki-laki. Engkau sebut ketika enggak apa-apa. Tapi Ustadz banyak ayat menyebuti cuma mudzakkar salim aja. Gimana dong? Iya kan? Bisa dikiaskan. Pembahasannya sekarang pembahasan lafal. Ingat, umum itu al-umum awarid apa? Min awaridil alfal, pembahasannya lafal. Oke. Wa anna khitabal wahidi la yata'addah, dan maksudnya Nabi kalau ngajak bicara seseorang hukumnya hanya berlaku bagi dia. Hukumnya hanya berlaku bagi dia. Yang lain gimana dong? Ya bisa dikiaskan, Bang. Ya bisa dikiaskan. Tapi secara lafal enggak. Nabi kalau ngomong ke seseorang, ya udah buat dia aja. Nanti yang lain gimana? Ya dikiaskan bisa. Tapi secara lafal enggak bisa. Wa anil khitab biya ahlal kitab la yashmal ummah. Kalau ada ayat ya ahlal kitab, masuk ke umat Islam di situ, umat Islam Nabi Muhammad SAW. Masuk enggak? Enggak sih. Enggak masuk. Kenapa? Karena bukan ahli kitab. Gitu ya. Tapi Ustaz, nanti kalau ada kecaman, kalau ada teguran, berlaku juga ya, berlaku kias. Dengan kias ya. Atau kita mengambil ibro bisa. Ibro juga itu kias kan. Makanya ayat kias apa? Fa'tabiru ya ulil Absar. Ayat kias kan gitu. Fa'tabiru, ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran itu salah satunya dengan kita mengkiaskan diri kita dengan diri ahli kitab. Ahli kitab misalnya ditegur Allah, ya ahli kitab, lima tasuduna an sabilillah, kalau apa kalian menghalangi orang dari jalan Allah. Nah, maka orang Islam juga sama, kalau menghalangi dari jalan Allah kena juga. Tapi apa masuknya ke ahli kitab secara lafal apa secara kias, secara makna? Lafal dan kias. Enggak, secara lafal, karena kita bukan ahli kitab. Oh, dari ahli kitab. Bukannya? Oh iya, ahli kitab. Kalau ada ayat ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawim bainana wa bainakum, masuk enggak muslimin di situ? Enggak masuk. Tidak. Secara lafal enggak masuk. Ya ahlal kitab lima tasuduna an sabilillah, kenapa kalian menghalangi orang dari jalan Allah? Masuk enggak musliminnya umat Islam Nabi Muhammad, masuk enggak di situ? Iya. Enggak masuk.
Saya bilang nggak masuk. Wa annal khitaba bi ya al-kitab la yashmalul ummata. Tidak mencakup umat Islam. Bisa dipahami? Jadi kalau ada ayat ya al-kitab lima tasudduna sabila, mengapa kalian menghalangi orang dari jalan Allah? Umat Islam Nabi Muhammad SAW masuk nggak ke ayat tersebut? Nggak masuk secara Tidak. lafal. Tapi bisa berlaku nggak buat mereka juga, buat umat Islam Nabi Muhammad? Cara makna. Kias. Yes. Jadi mengerti ya. Ingat pembahasan umum min awardil alfal, hanya bahas lafal. Jadi cukup jawab ya enggaknya berdasarkan lafal saja, bukan berdasarkan. Oke? Lafal. Wa nahwa khudz min amwalihim, dan kata-kata khudz min amwalihim yaqtadil akhdha min kulli naw'in. Konsekuensi ngambil dari semua macam. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiru. Harta apa diambil? Semua macam-macam harta, yang harta zakat ya, itu saja. Khudz min amwalihim. Ada kalau di punya hewan ternak ya wajib zakat, diambil juga. Harta juga, perdagangan juga. Jadi bisa aja satu orang kena berapa macam zakat, bisa aja. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Ini ambil dari semua macam harta mereka. Ketika ada harta wajib zakat, diambil. Bukan hanya orang wajib zakat di 5 item. Peternakan dia wajib, pertanian dia wajib, harta dia wajib, perdagangan dia wajib. Mungkin apa lagi deh? Rikaz, dia menemukan harta karun wajib. Terus khudz min amwalihim, ambil dari sebagian harta mereka. Cuma satu aja cukup enggak? 5-5-nya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita pertemuan mendatang membahas tentang taksis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kefahaman dan amal yang soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.